Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Amma ba'du. Mau Pak Putri dibaca? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul may yarzuqukum minas samaa'i wal ardi amman yamlikus sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amr. Fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal fa anna tusrafun. Kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun. Qul hal min syurakaikum may yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu Qulillahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu fa anna tufakun. Qul hal min syurakaikum may yahdi ilal haqq Qulillahu yahdi lil haqq afa may yahdi ilal haqqi ahaqqu ay yuttaba'a amman la yahdi illa ay yuhda. Fama lakum kaifa tahkumun. Wa may yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Innallaha 'alimun bima yaf'alun. Baik. Pak Manto dibaca mulai 29. Kemarin 29 belum baca. Dan cukuplah Allah menjadikan saksi antara kami dan kalian bahwa kami tidak tahu menahu tentang penyembahan kalian kepada kami. Apa? Terakhirnya apa kemarin Pak Manto? Terakhirnya kan orang-orang yang berbuat maksiat pada Allah kan, entah bersyirik pada Allah, entah segala macam kan, menyekutukan Allah, itu yang puncaknya seperti itu. Kemudian orang seperti itu ya, itu diancam seperti ini, diancam di ayat 28 bahwa nanti sekutu-sekutunya itu tidak akan bisa berbuat apa-apa, ya kan? Maka di ayat 29 disebutkan, dan cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dan kamu bahwa kami tidak tahu menahu tentang penyembahan kamu pada kami. Ini kalimat sekutunya ya, orang yang disembah, ya kan? Ini orang yang disembah, ya, berlepas diri dia, tidak mau tahu, ya kan? Terus lanjut Pak Manto. Di tempat itu, padang mahsyar, tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakan dahulu, dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa pelindung-pelindung palsu yang mereka ada-adakan. Hunalika kullu nafsin ma aslakal. Baik. Di padang mahsyar di sini tulisannya ya. Iya, padang mahsyar. Di padang mahsyar tiap-tiap diri merasakan pembalasan diri. Apa yang menarik di sini? Di padang mahsyar tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakan dahulu, dan mereka dikembalikan pada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan. Nah ini mungkin, tapi pada masyarakat kan bukan tempat untuk pembalasan kan?
Padang mahsyar tempat untuk apa? Bisa Pak. Nah, bertanggung jawab ya. Mempertanggung jawab. Belum. Kon padang mahsyar. Padang mahsyar, jadi padang mahsyar. Setelah itu mizan. Setelah itu jembatan, sirat, terus baru surga, neraka. Ini bangkit tuh ini. Gampangnya seperti itu. Itu kalau sampai dengan kamu kesulitan apa kan? Ya, ini di sini kan padang mahsyar ini kan. Bener enggak? Iya. Kan kita dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, terus berjalan toh, gampangnya seperti itu kan. Jalanan ke mizan, timbangan. Setelah itu, nah ini baru diputuskan di sini. Baru di sini kan tempat pertanggungjawaban di sini. Kalau yang neraka ya surga. Berarti teksnya ini seperti apa maksudnya? Sebetulnya mereka sudah mulai apa? Ya kayak hukum. Jadi hukuman apa? Kalau sampai dia dulunya kurang tepat apa? Tidak mendapatkan pertolongan dari Allah mengenai sampai keringat mereka itu menenggelamkan. Ya ada yang tenggelam, ada yang separuh dan sebagainya itu. Nah ini saya pikir ini terkait dengan ayat 29. Mereka penyembahan ini, kalau saya pikir ini apa? Percoy apa? Ya, berhala. Karena makanya terus ya tidak ngomong, tidak tahu menanggung karena memang batu kok disembah tadi ya. Ngomong dia aku nggak ngerti nih kon sembah. Cara itu. Jadi di padang mahsyar sih mereka sudah merasakan nggak tepat ini. Pembalasan di sini, ini mungkin terkait dengan apa yang saya Pak Ji juga. Kan tiap-tiap diri merasakan pembalasan. Kemudian di selanjutnya mau di akhir kepada Allah pelindung mereka yang sebenarnya. Ya kan? Terkait dengan ayat 9 juga. Yang harapannya mereka itu berlindung kepada berhala. Ternyata berhalanya tidak bisa apa-apa, kondisinya di sini luar biasa, ya kan? Ya memang pembalasan artinya dia berlindung pada tempat yang salah, sehingga kondisi-kondisi yang seperti disebutkan Pak Ji tadi, matahari dekat, ya kan? Ditenggelamkan oleh keringatnya sendiri, seperti itu ya. Lainnya tidak ada ya, tidak ada pembalasan lain ya. Belum siksa ya? Belum. Makanya itu di sini kan artinya artinya ini kan belum bentuk pertanggungjawabannya belum. Ini di sini ada sisa kubur. Ini sudah dibangkitkan ini. Sudah melalui proses Pertanyaannya loh di ini loh. Selain matahari dekat dan ditenggelamkan oleh keringatnya sendiri, kekhawatiran tidak ada ya. Ibunya, seorang ibu yang hamil lahir sendiri, bukan ini tuh. Kiamat itu. Oh, kiamat ya. Oh, selain itu tidak ada ya. Tidak ada rasanya. permasalahan Dikelompokkan terus yang pertanggungjawaban hisab aja. Ya. Iya kan? Yang masuk surga di bawah surga, yang neraka itu. Belum. Belum. Ini udah masa kan itu bangkit sendiri-sendiri dengan kondisi sendiri-sendiri. Nah, di situ kan ada pelindungan dari Allah ya. Iya ada. Ada 9 golongan Allah. 7 golongan. Ya. Lah 7 golongan itu dari
Dampaknya di padang mahsyar, padang mahsyar cuman itu ya, matahari sama ditenggelamkan. Ada air minum nggak? Air minum maksudnya. Oh nanti ini di mendekati ini kalau nggak salah. Masuk itu padang mahsyar. Iya, telaga Kausar gitu ya. Itu gimana itu Pak Manto? Sekali minum tidak akan. Kan dia menunggu Tidak. ribuan tahun. Iya. Tidak haus selamanya. Nah, oke baik di sini. Berarti artinya kan pada masa tidak ada pembalasan seperti yang di neraka kan? Pada masa tidak ada kan? Nah ini mungkin pembalasan ini, kalimat pembalasan di sini loh. Pembalasan di sini ini mungkin terkait dengan terkait dengan kalimat yang terakhir, Allah pelindung yang sebenarnya, harapan-harapan yang berlebihan kepada pelindung-pelindung selain Allah. Inilah balasannya. Akhirnya muspro. Apa yang diharap-harapkan ternyata tidak datang. Ya, bahkan tidak bermanfaat sekali. Itu mungkin keterangannya ya. Dan pembalasan dari yang terkejut. Dan juga hisabnya juga, pembalasan di sini mungkin hanya terkait di sini kan ini pertanggungjawaban antara kita kan. Benar enggak? Antar makhluk. Kita sama manusia, kita sama hewan mungkin. Ya kan? Hewan kan menuntut nantinya kan. Nah, di sini perjalanan sini dengan di sini mulai dengan membawa pahala yang banyak hingga sampai sini Pak Manto gimana? Ini bangkrut kan ya Pak Manto ya? Oh iya. Salatnya yang Nah, menyelamatkan salatnya. kemudian di sini Allah memberikan informasi-informasi, tips-tipsnya. La ilaha illallah, kalimat tauhid itu dia. Terus ini akidahnya. La ilaha illallah jangan rusak, insya Allah aman. Ini dari segi akidahnya. Aktivitasnya apa? Sholat. Zakat. Nah, lah ya kan aktivitas dari perilaku fisiknya apa? Sholat. Dalamnya apa? Akidah ini, la ilaha illallah. Fisiknya sholat. Dah. Yang mempercepat apa Manto? Ini. Padang mahsyar. Ini lupa saya. Ada 4 yang dikayaknya. Dan jihad itu juga, Pak. Hah? Jihad. Jihad ya? Iya. Jihad itu di sini ya? Pus gitu ya. Oh, kalau jiwas itu puasa sama sedekah. Ya tapi banyak sih yang puasa itu. Biar Oh ini ya puasa sama sedekah sini. Oh iya. sedekah sama puasa. Nah itu. Terus tapi banyak. Saya pelajari itu. Ya itu orang yang selalu ingat Allah terus juga bisa Langsung. Ya. selalu ingat pikir. Nah itulah cari nanti. Ya kan informasi-informasi seperti itu. Baik ini ya. Jadi seperti itu kita dikumpulkan di padang mahsyar. Jangan sampai salah kita dalam berharap. Yang seharusnya berharap pada Allah semata. Karena ini permulaan. Oh di sini sih di alam kubur ya. Kita sudah ada pertanggungjawaban ya. Seperti itu. Baik lanjut Pak Manto. 31. Bukti-bukti kekuasaan Allah Al-Wajalla yang membatalkan kepercayaan orang-orang musyrik. Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dan yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dan yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka menjawab Allah. Maka katakanlah, lalu mengapa kalian tidak bertakwa kepadanya? Apa Pak Manto? Pertanyaan, kalimat pertanyaan. Nah, artinya apa? Kenapa kau tidak bertakwa? Nah, katakanlah di sini adalah materi dakwah. Ini kan setelah yang tadi, ayat sebelumnya tadi, 3 ayat tadi mungkin ya. Nah, kalau sudah seperti itu kan banyak kan bentuk dari penyimpangan-penyimpangan yang ayat sebelumnya kan banyak. Sekecil apapun kita menyekutukan Allah, itu dampaknya luar biasa. Yang paling gampang itu
Itu tadi yang sering kita bahas di sini, bahwa yakin dengan aturan, ada aturan lain yang lebih baik. Nah itu perhitungannya per detik itu. Ketika kita melakukan sesuatu dan ternyata sesuatu itu menggunakan aturan selain Allah, nah itu bahaya itu. Setiap detik kita melakukan sesuatu itu loh. Ini kita ya, seperti ini. Kita lagi ngapain di sini? Kita lagi duduk mendengarkan sesuatu. Apa yang didengarkan? Sesuatu yang positif. Ya insya Allah bermanfaat untuk kita. Terus seperti itu. Itulah bentuk refleksi, bentuk muhasabahnya seperti itu. Setiap lembar kehidupan kita. Terus gimana kalau misalnya terjebak terhadap kedoliman, kemaksiatan, ketidaktaatan? Kembali lagi, kalau kita yakini itu adalah kesalahan kita, ujungnya kita akan istighfar. Yang bahaya kalau tidak merasa atau sudah tahu itu salah, nah itu tadi merasa benar, atau bahkan lebih lagi bahwa aturan yang saya pakai itu yang benar. Ya. Jadi mengakui dulu itu lebih. Iya. Coba apa yang dilakukan oleh perdebatan oleh kedua makhluk yang pertama dulu? Adam dan Hawa. bukan, Adam dan iblis. Adam dan jin. Ketika jin iblis melakukan kesalahan, dia malah mengeluarkan dalil bahwa cahaya api itu lebih baik daripada tanah. Tapi ketika Nabi Adam salah, apa yang dilakukan? Memakan buah kuldi, buah itu. Apa yang dilakukan? Konsekuensi diturunkan. Tapi yang dilakukan adalah muncul doanya. Apa doanya Pak Manto? Doa apa? Enggak, doa Nabi Adam waktu itu apa? Bukan melakukan. Rabbana dzalamna anfusana. Nah ini dua makhluk yang seharusnya bisa kita jadikan dasar ketika kita melakukan kesalahan. Yang satunya membantah, menggunakan dalil, membenarkan apa yang dilakukan. Yang satunya sadar diri kemudian minta ampun sama Allah, berdoa sama Allah, ya kan? Itu kita tidak mungkin setiap waktu kita akan benar terus, itu tidak mungkin. Pada satu titik kita mesti terjebak dalam suatu persimpangan, kita akan salah, ya kan? Nah, masalahnya respon kita terhadap perilaku salah kita itu apa? Ini yang penting. Bukannya kita dituntut untuk benar terus. Ya memang tuntutannya kita seperti itu, tapi rasanya kita tidak mungkin untuk benar terus. Ya, nah ketika pada saat kita di persimpangan, nah ini apa yang kita lakukan? Ya, gitu, kan sederhana. Kalau kita mau koreksi coba, sederhana sebenarnya. Per detik, hidup kita loh, ya kan? Kita selalu koreksi, kita mau apa ini? Kita mau istighfar, ya kan? Mulai lagi kata kita istighfar, atau kita akan sombong, ya kan? Nah kembali lagi, kalau kita tidak akan tahu konsep ini kalau tidak belajar. Kita tahu bahwa kita di titik perubahan inilah yang penting. Jadi mundur dulu, ini dulu, ya, ini dulu belajar dulu di sini. Karena ini kan ada batasnya. Nah ini disebutkan oleh Allah Al-Furqan itu ini.
Al-Furqan itu fungsinya apa? Fungsinya Al-Quran. Iya kan? Al-Quran ditunjukkan sebagai Al-Furqan, pembeda. Kalau kita tidak tahu fungsinya Al-Quran pembeda, ya seperti ini tidak akan terbentuk. Akhirnya kita jadinya benar terus, tidak mungkin salah, tidak mungkin muasabah, tidak boleh introspeksi. Ini konsep-konsep itu tidak akan terbentuk. Ya, sederhana. Setiap benar dong. Setiap lembar kehidupan kita, Ustaz, coba saya lagi ngapain, ya kan? Ini saya lagi ngapain? Sesuai enggak aturannya? Seperti itu terus. Seperti itu terus ya. Baik. Katakanlah siapa yang akan memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi. Nah ini ditanya kita ini, ditantang. Ya kan? Ketika di lampu merah misalkan, orang-orang pada apa pemantau? Pada melanggar misalkan ya. Terus memang kita mau apa? Kita mau melanggar, iya kan? Ngedalih itu orang-orang semua melanggar semuanya, itu ngapain memang? Kalau itu melanggar dan tidak melanggar, dampaknya apa? Siapa yang mendatangkan rezeki dari langit dan di bumi? Kalau gitu kita terlambat, ya salah sendiri terlambat. Kenapa enggak berangkatnya lebih mundur? Iya kan? Disegerakan boleh silakan, tapi tidak boleh tergesa-gesa. Ya, seperti itu. Camkan ini, siapa yang memberikan rezeki di langit dan di bumi? Ini seperti itu. Kalau saya kemarin itu beli BBM ya kan? Ngapain saya beli BBM di situ dan di situ? Itu disinyalir. Nah, walaupun tidak memvonis, disinyalir, ya kan? Daripada di situ banyak perdebatan, saya mundur, mending cari yang aman, yang jelas, ya kan? Sini, lontar ini mesin mogok segala macam, guys. Urusan di atas. Hah? Berebut. Oh iya, berebut tapi merebutnya nggak jelas. kena hujan. Iya, aku yang berdebat. Oh nih, 600. Dapat kompensasi 600.000. Ditentukan bengkelnya. Langsung dikasih 100. Oh gitu. Ini buat ini. Jangan gue saya laporan. Oh. Di bengkel umum atau di Pertamina ya? Kalau yang ngasih 100 tadi di Pertamina. Oh, langsung di Pertamina. Berapa? Menunjukkan bukti pembelian. Enggak. Gara-gara macet situ itu. Oh, macet. Oh, macet di tempat. Diisi lah semua. Nah itu. Aku sih 500, Pak. Ya itu ya. Jadi pahamkan pada kita seperti ini, ya kan? Siapa yang memberikan rezeki dari langit dan di bumi? Dan selanjutnya ini saja. Apa yang menarik Pak Manto? Hah? Konteksnya? Hah? Ya Allah semuanya. Satu, rezeki dari langit dan bumi. Yang kedua, yang memberikan pendengaran, Penglihatan, dan penglihatan. Andika coba ada ayat lain yang menyebutkan ini. Dan aku ciptakan pendengaran dan penglihatan. Ada ayat lain. Nanti kalau di ayat lain itu lengkap. Pendengaran, penglihatan, penciuman, baru akal kalau nggak salah. Ada dia. Coba dilihat dulu. Ini
ya kan? Kalau dilihat dari dua ini, apa kira-kira yang menarik? Kepada langit dan siapa yang memberi rezeki kepada kita dari langit dan bumi? Satu. Yang kedua, siapa yang menciptakan pendengaran dan penglihatan kita? Dua. Ya Dari Allah. dua ini, apa yang menarik di sini? Ya mungkin fasilitas ini, fasilitas yang sudah di luar kita, ini fasilitas di dalam kita. Apa yang ayat berapa? Hidup lagi gitu ya. Bukan, yang pendengaran penglihatan. Sebutkan ayat Al-Quran yang di situ ada kata pendengaran dan penglihatan. Oh, ya. Karena 116 Hmm. Misalnya lihat 116 ada 36. Apa itu isinya? Yang pendengaran, telinga, Terus? ini kok lain. Oh lain. Oh. Al-Qurannya lain. Wah. Kalau pengajian satu bulan itu 16 36. Dapat bener lain. Loh, Qurannya beda berarti. Berarti sederhana ya, Loh, Qurannya beda berarti. Ada apa sih? ngawur ku, hati-hati. Ustadnya ngawur ku. Gak cocok ini berarti. Ojo pro terus ngali wae. Ketemu Andika? Terkait pendengaran penglihatan. Semua umum ya betul. Bukan, ah? Al-Mulk. Ayat berarti. Apa isinya? Terjemahnya aja. Dia yang menjadikan kalian Hah? yang menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Hati. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Saudara, ayat lainnya lagi. An-Nahl ayat 78. Hah? Memberikan kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur. Sudah itu. Terus Al-Baqarah ada. Apa kalau apa? Pendengaran, penglihatan? Nah, ini yang tulis bisu itu. Oh ya, udah ini ya. Baik, dari sini bisa kita lihat bahwa ini adalah fasilitas. Benar nggak Pak Manto? Ya kan? Fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang ini, yang kedua Pak Manto? Bekal. Ya kan? Bekal untuk kita. 78. Pendengaran dan penglihatan. Surat Fussilat tambah kulit, Tambah kulit. saksi di hari kiamat. Oh ya, ini kulit ini. Ya, benar. Dah. Dari konsep ini, saya menarik ini. Ada dua ayat yang sudah Saksi. menyebutkan ini. Ya, dua ayat yang menyebutkan ini. Dan inilah yang memang terjadi di fase kehidupan kita. Fase kehidupan manusia yang berkembang pertama kali adalah pendengaran, baru penglihatan, baru hati. Pendengaran, penglihatan, hati. Ya, coba. Contohnya gimana? Mau lumat gak sih? Nah, ayo. Bahkan pendengaran terbentuk sebelum manusia keluar dari rahim. Bener enggak? Janin itu respon dengan suara orang tuanya enggak? Respon. Nah itu. Ini mungkin itu. Makanya itu waspada ketika kan ada kemarin kan banyak teori ketika ibu hamil diperdengarkan ini ayat suci Quran, kalau yang orang barat musik klasik, ya kan? Pak Mantap musik apa? Lanjut deh. Sound horeg ya. Ya kan? Nah ini artinya janin itu sudah berkembang pendengarannya. Ya. Yang kedua baru penglihatan. Nah, penglihatan itu berkembang setelah janin itu lahir. Saya kurang tahu, mungkin boleh dicari lagi dalam hitungan hari 0 sampai Allah alam saya lupa 7 atau 3 hari, 3 atau 7 hari. Dia hanya bisa membedakan gelap dan terang saja.
Setelah itu baru bisa membedakan warna, gambar dalam 2 dimensi. Setelah itu berkembang lagi, jadi bentuk seperti ini. Itu ada tahapannya. Baru kemudian hati. Ya kan? Setelah 2 hal ini, coba menarik. 2 hal ini adalah pintu masuknya data. Otak. Iya kan? 2 hal ini kan pintu masuknya data. Baru ininya nanti berkembang. Artinya di sini dalam arti akal segala macam ya. Baru berkembang. Ya. Nah, baik, inilah prosesnya dilihat dari sini. Siapa yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan sebagai bekal untuk kita dalam mencari data di dunia agar tidak terjebak pada pemikiran-pemikiran yang tadi sebelumnya. Fasilitas dari Allah sudah, rezeki dari langit dan bumi, fasilitas dari kita, bekal dari Allah untuk kita sudah, alat ya kan untuk mengidentifikasi sesuatu ya, dan penglihatan. Dan siapakah yang mengeluarkan, ini tantangan-tantangan terus ini, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, satu, dan mengeluarkan dari yang mati dari yang hidup. Maksudnya apa Pak Manto? Nah, yang pertama mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Ini yang pertama, hah? Apa ya? Ayo. Kan yang hidup Yang pertama kan dari yang sebelum ada mati, awal jadi hidup. Kebalik ya? Iya bener toh? betul Yang pertama siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Iya, kan? Iya tahu hidup. Iya, terus yang kedua hidup. hidup mati hidup. Dah. Ini yang pertama disebutkan ini kan, mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati kan? Iya kan? Apa ini? Utuhan gitu lah. Bukan kita ini. Ini kan tantangan untuk kita. Ayo dakwahkan kepada kita materi 1 ini, materi 2-nya ini, yang ketiga ini. Bahwa kita terbentuk dari susunan apa? Kita ini terbentuk dari susunan apa? Sel. Iya, selnya CO dan H tok kan? Sel. Sel dalamnya apa kan? Rantai karbon. Proton. C karbon ya, apalagi dalamnya lagi proton dan neutron. Ikut dong. Iya. Ini bergerak tuh. Ini sperma bergerak tuh makhluk hidup. Semua buka dalamnya lagi. Enggak, maksudnya spermanya disebut makhluk hidup. Nah itu, makanya itu. Sperma itu makhluk hidup atau bukan? Ayo, sperma makhluk hidup atau bukan? kondisi hidup menjadi Hah? kalau Ayo. mati nggak membuat dia kan mati. Ayo. Dia akan mati. Ciri-cirinya makhluk hidup itu kan 7. Ah. Ya makan, minum, pekat terhadap Nah, pangan. sesuai dengan itu, berarti sperma apa? Enggak. Mati. Enggak. Tidak hidup, makhluk mati. Mati. Loh. Ayo. Kalau bergerak. Ya bergeraknya liar. Itu kan karena di alami dalam Bergerak itu pasif. Sperma itu bergerak pasif. Ya, kalau ada mediumnya ya enggak bisa. Seperti paru-paru kita. Paru-paru kita itu sebenarnya bergeraknya pasif. Yang menggerakkan otot dada dan diafragma di sini. Dia yang gerak. Paru-paru kita itu pasif. Itu bergerak, dia bergerak. Nah, tadi sperma Mati. mati. Iya kan? Ayo, beda Pak Agus, bingung. jadi dia nggak itu jalan mas. Hah? Nah itu karena ada media-media yang membuat dia jalan. Seperti dan masa aktifnya sperma hanya 1 kali 24 jam saja. Sperma. Kalau sel telur 3 kali 24 jam. Hidup kita ditentukan oleh ini tuh. Ini sperma, yang ini sel telur.
Jadi istilahnya aktif ya, bukan hidup. Bukan aktif. Sperma apa sel telur keluar dari Ayo. indung telurnya. Ini dari sini. Produksi di sini, celek di sini, jalan ke sini, kan ketemunya di tengah ini. Itu dia tidak aktif di sini. Ini banyak rambut ini. Ketika ada sel telur di sini, dia digeser sama ini. Rambutnya yang gerak. Nah, rambutnya yang gerak. Dorong ke sini. Seret ketemunya di sini, di tengah ini. Luar biasa toh. Itu ketemu baru hidup. Sperma yang masuk dari sini itu ketemunya bukan di sini ketemunya di tengah-tengahnya ini. Itu kalau Mana di mati. situ terus di sebelahnya. Iya kan gantian terus setiap bulan kan kiri kanan ketemunya di sini. Tahu dia sini. Walaupun Kalau kanan laki-laki lah. ini kan kalau dilihat dari sini loh. Jadi orangnya nana. Gitu. Beberapa hari ini adik saya kan lagi mendalami, SPOG kan lagi mendalami, ambil konsultannya mendalami infertilitas bayi tabung. Oh, sekarang banyak orang-orang yang infertil itu nggak subur, ya kan? Jadi dengan alat-alat kecil-kecil ya Allah ini luar biasa ini kan. Bisa ditemukan di luar, taruh lagi di dalam. Iya, maksudnya. Bayi tabung. Boleh enggak? Ini diambil, dua-duanya diambil. Sperma diambil, sel telur diambil, diketemukan di luar, dimasukkan lagi. Iya, luar biasa kok. Jadi sperma dan sel telur adalah benda mati kan. Ini cocok ini ya. Ini kan Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Ya. Dan kemudian timbul perbedaan ketika sudah bertemu. Sel telur dan sperma ini ketemu menjadi namanya zigot kan. Zigot atau noktah kalau di Quran. Ini benda mati atau benda hidup? Hidup. Burung. Berkembang kok. Oh iya berkembang itu. Tiup roh. Nah ya makanya itu. Karena ada Nah ini makanya itu. Ini benda hidup atau benda mati? masih mati. Itu mati, itu hidup. Ini kebalikan dalam bagus. Ayo. Karena kayak gugurkan, berarti mematikan itu kan sudah terbentuk, sudah ditiup. Ayo Mas Komar. Ini benda hidup atau benda mati? Hah? Benda mati. Kenapa kok benda mati? Karena belum 3 bulan. Belum 3 bulan, tapi sudah ada, dia berkembang kok. Hah? Oh Iya. Hidup, alasannya berkembang tadi. dapat nutrisi. Nah ini mulai di sini mulai ada makanan ini, support dari makanan dia berkembang. Ini yang jadi perbedaan nanti ya. Ini kemudian berapa? Pak Wanta 3 bulan 10 hari. Yang ditiupkan roh itu 3 bulan. 3 bulan ya? 40 hari atau 3 bulan? Daging bentuk 3 bulan, Nah, terus? telurnya 4 bulan baru masuk. 4 bulan ya? Ada, saya lupa 3 atau 4 bulan ditiupkan roh. Nah ini mulai ada perbedaan di sini. Artinya kalau mau disebutkan ada perbedaan di sini, kalau ini ya memang makhluk hidup. Makhluk hidup tapi bukan. Makhluk hidup tapi Belum ada rohnya. belum disebut. Waalaikumsalam. Makhluk hidup tapi belum disebut manusia. Gugurkan berarti Nah, ini makanya itu konsep-konsep ini yang menjadikan dasar boleh digurgukan atau tidak. Gitu. Di sini makhluk hidup tapi belum manusia, tapi di sini sudah manusia.
belum lengkap soalnya. Berarti kan makhluk hidup tetepan. Kalau ini kan sudah manusia, karena sudah ada roh. Pembedanya kan roh kan, bedanya roh. Roh ini adalah manusia. Nah, tapi berarti kan diskusi terusan. Dulu sempat ada dokter kandungan itu ngomong, ini bukan manusia, jadi menggugurkan boleh di sini. Jadi dia mau menggugurkan kurang dari ini, digugurkan sama dia. Dalilnya seperti itu. Tapi kemudian berkembang di Indonesia tidak boleh, karena di sini sudah makhluk hidup, dilarang dibunuh. Ini konsepnya. Wujudnya apapun. Apapun makhluk hidup dilarang. Walaupun sama memang proses pengembangannya itu harus. Sama tuh. Main kayak kata itu kayak apa jenis itu cepong, kayak cepong gitu kan. Kalau masih dalam bentuk darah kan masih. Nah itu. Itu makanya ini sikot ini di kita tidak boleh, itu sudah termasuk bakal janin, walaupun belum disebut manusia, tapi sudah bakal manusia, calon manusia. Di hukum kedokteran kita itu tidak boleh, tetap tidak boleh digugurkan. Senternya beda, kalau nggak salah di luar negeri boleh kalau nggak salah, kalau saya tidak tahu. Ya. Bukan. Bukan. Jadi nih seperti ini, konsep ini cocok. Menghidupkan sesuatu dari yang mati. Dilanjutkan kemudian dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Apa ini Pak Manto? Yang mati dari yang hidup. Yang mati dari apa ini? Nah, ini itu cari apa Andika? Nggak jelas ini. Tanah yang mati kena hujan terus tumbuh. Dari yang hidup kok. Medianya itu hidup dulu. Ya tadi orang-orang mati, hewan-hewan mati. Terurai. Jadi sesuatu yang bermanfaat untuk hidup. Oke. Apa Andika? Situ ada keterangannya. Apa ini? Nah, jadi makanan, jadi sumber zat. Medianya Pak. Medianya hidup dulu. Yang itu dia kalau nafsir dari kotor. Kullu nafsin mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Yang mematikan yang hidup. Ya. Mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dari Pak Manto kita ambil sesuatu yang matinya apa? Nah, itu. Ini tidak ada keterangannya di sini. Depan. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Medianya itu mati dulu. Yang pertama. Hidup dari hidup dan yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Iya, beda kan? Iya. Nah iya. Yang satu ini benda mati, kemudian diambil jadi hidup. Tadi, ya kan, proses pembentukan manusia dari benda mati. Kalau dicari-cari kita kan benda mati ini kan. Ya. Tapi dari situ ada hidupnya, itu kita. Iya kan? Itu sesuatu yang hidup dari yang mati. Ini cari nanti. Ini luar biasa. Materi itu kan tetap hanya berputar saja. Balikannya. Beda. Kita kan materi. Kita kan materi terurai. Hidupnya itu kalau Allah sendiri. Iya mungkin. Mati. Mungkin. Nah ini jadi Pak Budi kayak Pak Akal misalkan. Mengambil yang hidup, mengambil yang mati dari yang hidup. Akalnya diambil dari seorang hidup. Diambil sudah kayak Orang mati. Iya bener kan? Ya Allah alam. Mungkin tanya nanti di tafsirnya. Tapi ini hal yang menarik, ya kan? Ada dua hal yang menarik. Baik. Nah, hal-hal. Pertanyaannya Ustadz ini.
Gimana? kontra tadi. Kan yang pertama menghidupkan dari yang mati. Nah, Berarti yang kedua mematikan kan dari yang hidup. Berarti kan ngambil roh aja. Oh, ambil roh aja ya. Iya bener ya. Mengambil Satu memberi roh, satunya mengambil roh jelas. Iya. oh ya mungkin. Ya, mungkin. Ini konsep ini berarti. Nah, ini roh ini ya. Jadi Pada dasarnya materi itu hanya bentuk-bentukan. yang berpengaruh. Membedakannya itu Allah itu Nah, roh dan malam. benar. Kan ini kan dalam rangkaian pertanyaan tuh ini. Iya kan? Dalam rangkaian pertanyaan, ayo jawab, ayo cari sehingga memantapkan, ayo perhatikan sehingga memantapkan kita terkait dengan Allah dan jangan sampai terjebak kita dengan yang paling parah adalah bergantung pada selain Allah. Ini pertanyaan-pertanyaan ini. Ayo jangan sampai seperti ini, jangan sampai seperti ini. Dan yang terakhir dan siapakah yang mengatur segala urusan yang mengatur? Dan siapa pengatur? Maka mereka jawabannya Allah. Jelas kan? Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Gimana Pak Mando? Fasakul annahu la yu'minun. Alladzina fasaku annahum. Oh beda. Ini lain. Kul afala tattaqun. Nah ini. Katakanlah kenapa mereka tidak bertakwa kepada Allah. Kalau teknisnya bertakwa itu adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan dan sabar. Tapi konsepnya bertakwa harus dilandasi dengan pemikiran seperti ini. Agar takwa kita dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan itu secara filosofisnya itu dapat gitu loh. Kenapa saya harus seperti ini? Loh iya rezeki yang Allah yang ngatur. Kenapa saya harus berhenti di garis putih? Iya karena Allah sudah seperti ini. Kenapa seperti ini juga? Kenapa ini? Kenapa ini? Ya, akhirnya seperti ini. Semuanya akan kembali kepada hal seperti ini. Saya takut nanti ini. Sudah kalau kita memang berangkat kita sudah benar, waktu kita sudah pertimbangkan, sudah pas, qadarullah ada lampu mati di perempatan kemarin, sampai ruwet seperti itu, ya sudah. Ya kan? Mau terlambat, mau konsekuensinya, diterima aja konsekuensinya. Loh iya kan? Ya mana ya? Ya itulah memang. Nah kembali lagi ke sini kan, kalau sudah seperti itu ada rukun iman ke-6. Ya itulah kehendak Allah. Nah ini adalah apa? Alasan filosofisnya secara apa ya? Secara filosofi akal kita. Apa yang mendasari kita untuk mengerjakan sesuatu, menghindari sesuatu? Ini pemantai ya. Seperti itu. Sehingga ditantang balik oleh Allah, mengapa kalian tidak bertakwa? Mengapa tidak kalian itu mengerjakan ini? Boleh kerjakan ini dan tinggalkan ini, selesai. Baik sampai sini. Itu Hah? contohnya Apa? Ya. Ini. mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Hah? Itu ayam cari telur. Ayam Cari telur. mencari telur. Dari telur. Oh dari telur. Oh iya. Iya. Dia kebalikannya. Yang Ini ini kebalikannya kan. telur dari ayam. Ya yang pertama itu menjadikan hidup dari yang mati. Menjadikan ayam dari telur. Menjadikan ayam Ya, itu kebalikannya. Mengeluarkan telur dari. sesuatu yang mati dari yang hidup dari ayam. Ah ya itu. Terus biji buah. Biji buah. Biji buah. Iya. kan biji mati dari buah tumbuhan yang hidup. Terus manusia itu kan Iya, dari manusia. tanah jadi manusia jadi tanah. So manusia di tanah, iya benar. Ya seperti itu. Nah ini kan tidak hanya sebagai dongeng untuk kita kan. Ada pertanyaan Nggih. zaman dulu.
Coba mana kalau sama ayam. Lah itu, nih repot ini. Bingung jawab. Nanti didiskusikan sama Pak Manto. Itu iya. Pak Manto. Duluan ya. Ya kan? Nah, ini ya, jadi konsep seperti ini ya, apa ya, landasan filosofisnya. Kita harus mengerjakan sesuatu ya harus tahu ini. Kalau tidak tahu ini, kira-kira ini kalau menurut konsep ini kira-kira bisa bertakwa enggak? Ya bisa, tapi mungkin gampang terbawa arus ya. Iya kan? Enggak kuat gitu. Kalau dengan alasan filosofis seperti ini, dengan landasan kuat seperti ini, mantap kita. Mau ngapain itu? Ya, istiadat Allah. Iya, semua ya, mau dunia kiamat terserah wes. Pokoknya saya seperti ini. Seperti itu ya. Nah. Paham Pak Manto? Nah, tinggal nanti mengerjakannya. Iya kan? Seperti ini. Dan kembali lagi nanti ada hal yang seperti ini nanti. Nah, ini juga akan terjadi di kita. Artinya kita pada suatu titik-titik yang kita sudah yakini ini, kemudian menemukan persimpangan. Ya kan, walaupun ini sudah kuat, ini kita pasti di situ ada persimpangan. Gimana ini? Gitu ya. Halo? Lu iya, ini tiap hari, bener ini tiap hari. Iya kan? Tetap ini kita sudah berbekal segala macam ya. Untuk ketemu, gitu mesti ketemu. Kan luar biasa. Ini makanya ya kemarin kita bahas ini nanti muncul doa. Ya kan? Dari sini kan muncul doa. Atau enggak sampai sombong. Ya kita ini sama-sama dalam konteks kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai ya. Kalau kita terbentur sesuatu melakukan hal sesuai, aman udah. Enggak ada masalah, enggak perlu kita bahas. Iya kan? Ketika kita menjalankan sesuatu, lah kemudian kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, apa yang kita lakukan nih? Istighfar atau sombong? Nah ini, kalau istighfar nanti munculnya doa, kan menarik kan? Doa-doa yang muncul dari situ kan lebih bernuansa emosional, nah, ya kan? Emosionalnya keluar. Ya Allah kok seperti ini saya, ya kan seperti itu. Ya. Baik, ayat yang luar biasa ini. Lanjut Pak Manto. Maka itulah Allah, Tuhan kalian yang sebenarnya. Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kalian dipalingkan dari kebenaran itu? Maka zat yang demikian itulah Allah, Rabb kamu yang sebenarnya, yang mengatur semua. Yang mereka jawab Allah itu, ya kan? Entitas sebuah zat yang maha kuasa, itulah Allah. Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Nah ini ya, kalau sudah kita tahu kebenaran, jalankan. Karena kalau kita tidak menjalankan kebenaran itu ada potensi nanti kesesatan, muncul kesesatan. Ya, tanpa banyak melibatkan argumen kita. Yang muncul argumen segala macam mungkin nanti ditumpangi setan. Iya kan? Seperti Pak Budi misalkan, tersangka lebih jauh yang begini, sini lebih dekat. Ya, sudah itu teorinya seperti apa, kembalikan. Ini perintahnya Allah, selesai sudah. Begitu muncul truk, ini nanti lebih dekat, lebih irit, lebih ini, wah, semuanya masuk setannya. Iya kan? Gitu. Sekecil apapun ya kan? Makanya kesesatan. Maka bagaimana kamu dipalingkan dari kebenaran? Itu tantangan-tantangan dari Allah. Ini tantangan dari Allah. Oleh karena itu, ya ini kembali lagi kita harus dalam hal-hal tertentu kita memang akal kita itu terbatas sampai
bagaimana cara menjalankan perintah itu, bagaimana cara menjauhi atau menjalankan atau menjauhi larangan itu. Sudah sampai seperti itu saja. Ya, seperti itu. Nah, sekarang balik gak pergi keluarga, putra jauh. Pindah pergi sekolah sama. Oh gitu. Ya, lu kenapa enggak ke sana aja, enggak apa-apa. Putra sana jauh. Lu kan ada dalilnya, semakin jauh semakin baik. Ya Pak Manto. Kasih itu. Saya jauh yang jalan enak dulu. Ya, ada kan. Jadi cari ilmu yang enak-enak toh. Jauh yang pergi dulu. Ya itu ya. Baik seperti itu. Lanjut Pak Manto. Ketika Demikianlah telah tetap kalimat hukuman Tuhanmu terhadap orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman. nah ini ya, seperti yang sudah pernah kita bahas bahwa orang fasik adalah orang tahu tapi tidak mau kan? Orang tahu tapi tidak mau, dan ini konsekuensi dari orang tahu tapi tidak mau itu divonis sesungguhnya mereka tidak beriman. Ya benar katanya beberapa pendapat dari ulama kan. Orang yang sedang berbuat salah hakikatnya dia sedang tidak beriman. Ya kan, pada detik itu dia berbuat salah, pada detik itu juga dia tidak mengingat Allah, lupa semuanya. Ya kan, seperti itu. Baik, 3 ayat yang menarik. Ada yang ditanyakan dan perlu dibahas. Mana Andika? Jadi ya, tinggal mendalami yang ayat 31 ini yang menarik ini. Ini adalah alasan-alasan sebagai penguat kita dalam bertakwa ya ini. Jadi enggak bingung nanti ditanyain, kenapa harus seperti ini? Aturannya seperti ini. Oh, nanti kamu seperti ini. Keterbatasan saya, bekal saya oleh Allah masih semampu ini. Ya sudah, saya jalankan ini. Nanti kalau situasinya peran sudah diubah menjadi yang lain, ya pasti Allah akan mempersiapkan sesuatu yang lain juga. Ya, Manto ya. Baik, selanjut 34 Pak Manto. Ditantang-tantang terus ini. Katakanlah, apakah di antara sekutu-sekutu kalian ada yang dapat memulai penciptaan makhluk kemudian menghidupkannya kembali? Katakanlah, Allah yang memulai penciptaan makhluk kemudian menghidupkannya kembali. Maka bagaimanakah kalian dipalingkan kepada penyembah selain Allah? Sederhana ya sebenarnya ya kan. Ini dakwah-dakwah untuk kita ya, agar tidak terjadi seperti yang di padang mahsyar tadi ya, salah bergantung tadi ya. Apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang dapat memulai penciptaan makhluk? Ya. Artinya apa di sini? Jadi kemudian mengulanginya atau menghidupkan kembali seperti kita, dari tidak ada, menjadi hidup, dari hidup kemudian jadi mati, dari mati kemudian dihidupkan lagi. Ini kan, apakah ada seperti itu? Tidak ada. Katakanlah Allah lah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya lagi kembali. Maka bagaimana kamu dipalingkan kepada Allah? Kira-kira apa pelajaran bisa kita ambil? Masih bersambung dengan terkait ya sekutu ya. Kita Nabi beranjangan 4 gitu. Gimana? Pertanyaan kan? Ketemu itu katanya saya. Iya, enggak, pelajaran untuk kita apa ini? Kira-kira ini. Agar memantapkan kita. Satu, bahwa kita tidak salah menggantungkan diri kepada zat yang benar-benar. Di samping ini tadi konsep ini apa yang kalau ini? Kalau ini apa kira-kira pelajaran kita bisa ambil? Disebutkan di sini, ada enggak yang sekutu atau hal lain selain Allah yang bisa menciptakan sesuatu dari yang mati, terus mematikan lagi, kemudian menghidupkan lagi? Konsepnya seperti itu.
Kira-kira apa maksudnya ini? Apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Tawakal. Coba diperjelas lagi gimana? Ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain tanpa Allah. Iya. Sederhana, konsepnya sederhana seperti itu. Lah, wong menciptakan saja sesuatu yang seperti ini aja mampu untuk hanya sekedar membahagiakan kita, menenangkan hati kita, ya kan? Itu hal yang sepele, sangat sepele bagi Allah. Oleh karena itu kan, Mustahil menurut makhluknya. iya itu benar. Ini untuk memantapkan diri kita. Secara dasarnya pola pikir kita itu dasarnya itu seperti ini. Ya. Kecil seperti ini loh, ditanya gampang kan bagi Allah. Iya, lah kita jangan khawatir. Kalau masalah rezeki, harta segala macam. Gimana nanti kalau kita hartanya kita habis? Habis juga sekalian kita juga meninggal. Itu jatahnya itu seiring. Berarti rezekinya habis, nyawanya habis. Iya. Ya memang seperti itu kan teorinya. Allah tidak apa? Gimana teksnya lupa saya. Intinya seperti itu kan. Makhluk hidup itu seiring dengan rezekinya. Kalau rezekinya habis, ya dia akan habis. Contohnya Pak Fardi. Iya. Tidak ada. Tinggal nunggu sampai. Tinggal menunggu. Lah iya kan, tinggal nunggu saja. Data soalnya. Seperti itu. Ini loh, ini memantapkan diri kita apa sebagai bacaan tawakal. Ini loh gampang seperti ini. Apalagi untuk diri kita. Yang hanya untuk kebanyakan dari kita dunia tuh, hanya untuk dunia saja, enteng. Ya seperti itu ya. Ada pertanyaan. Nah ini si berat ini. Agama, Agama adalah tapi hanya mementingkan untuk kepentingan dunia. Gimana maksudnya? Agama hanya untuk kepentingan dunia. Enggak cocok. Tergantung Teorinya enggak cocok. Agama itu untuk keselamatan di akhirat, terutama di akhirat kan. Dunianya kan ikut-ikutan, ya. Nah itu beda konsepnya. Jadi kalau seperti itu bukan agama, ya kan? Ya kan? Karena konsepnya agama itu keselamatannya lebih daripada dunia. Nah, kalau konsepnya hanya di dunia saja, wah ini pertanyakan. Iya, berarti bukan agama lain. SOP itu namanya. Ya kan? Standar operasional prosedur. Nah, itu kan seperti itu. Doa anak soleh, terus amal ibadah kita yang dibawa, yang kita matikan bawa amal. Terus habis itu kita punya anak soleh. Terus bisa jadi penerang kubur juga. Dapat royalti kita. Kayak royalti. Itu masuk rezeki apa enggak? Iya. Berarti belum selesai rezeki kita di sini. Mati. Apa royalti itu ya? Tambahan itu. Iya benar. Beda jalan. Benar itu. Tapi kan apa sing bisa menerangi kubur. Iya, ada tiga itu. Iya kan? Kalau itu ditentukan sudah, ada tiga yang tidak akan terputus dari dunia, ya kan? Amal, anak soleh sama ilmu. Nah itu termasuk itu royalti itu, walaupun rezeki yang di akhirat nanti, ya kan? Seperti itu. Iya mana? Bisa nambah terus. Nambah terus, ya kan? Makanya itu investasi yang terbesar kita itu bukan tanah. Apaan? Anak itu tadi. Anak itu. Iya. Pak War itu. Baik. Lanjut. Ini paham ya. Jadi ini untuk meyakinkan kita. Hal yang sekecil apa seperti ini gampang kok. Ya kan? Lanjut Pak Manto.
katakanlah, apakah di antara sekutu-sekutu kalian ada yang dapat memberikan petunjuk kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang memberikan petunjuk kepada kebenaran. Maka apakah yang dapat memberikan petunjuk kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti, ataukah yang tidak dapat memberikan petunjuk kecuali bila dia diberi petunjuk? Maka mengapa kalian berbuat demikian? Bagaimana bisa kalian mengambil keputusan seperti itu? Gimana Pak Manto? Iya, Mas, seperti itu. Apa yang kita ambil pelajaran dari sini? Bahwa apa yang sudah ditentukan Allah itu pasti benar. Dan kebenaran itu pasti membuat kita baik, membawa kebaikan di kita. Itu pasti udah. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu ini, ya kan, persimpangan ini itu banyak ini ya tuh sekarang, ya kan, bingung segala macam ya. Ada masalah ini, ya, iya kembali lagi konsep dasarnya, aturannya seperti apa, dan aturan itu pasti benar. Nah, semua aturan ini kan agar tidak di sini kan, agar kita tidak ke sini. Ini tadi ayat 30 mulai berapa tadi? 31, 32, agar kita tidak terjebak ke sana. Ini menjaga, Allah menjaga kita agar kita tidak terjebak untuk berbuat, ini ternyata perbuatan negatif kan ini, ya kan? Ini berbuat negatif ke arah kebenaran terus. Tapi Allah juga memberikan tips bagaimana kalau kita sudah terjebak dalam sini, ya kan? Ini di sini aja, jangan sampai seperti itu, jangan sampai seperti ini, ya kan? Seperti itu. Gimana Andika? Iya, sederhana konsepnya ya. Dan meyakinkan ini. Hah? Meyakinkan pelajaran ini. Meyakinkan tanpa puas. Dan Itu total terlihat yang positif, tapi yang negatif kadang nggak kepikir. iya Dan betul. misalnya sederhana aja, saya pernah dialog sama istri waktu di pantai Batu-Batu Kenjeran. Saya selalu menekankan bahwa sampah itu terutama ya yang non organik. Yang organik aja kadang saya bawa pulang lagi. Itu jangan sampai misalnya kita karena menganggap ini itu cuma sedikit, orang lain tuh lihat kita begini buang sampah, ikut-ikutan buang sampah. Nah itu terus jariah orang lain itu. ikut lagi buang sampah di situ. Nah, Jariah itu. Jariah Negatif. Bener. Ya seperti itu, kadang-kadang kita tidak tahu bahwa perilaku kita yang kecil negatif itu ternyata dicontoh sama orang, ya kan? Padahal Pak Manto dulu senangannya nyontekin temennya waktu sekolah ya, akhirnya gimana sudah ditobati itu, ya kan? Itu kan? Ya itulah, bener. Jadi konsep-konsep sederhana itu ya. Jadi ini ayat 35 ini. Ya inilah, peraturan itu pasti benernya. Yang terakhir Pak Manto, ini yang menarik, yang terakhir Pak Manto. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali dugaan semata. Sesungguhnya dugaan itu tidak berguna sedikit pun untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jelas Pak Manto. Makanya tundukkan akal kita ya. Akal kita itu rangkaian antara data positif dan negatif dengan kemampuan berpikir kita, setan, nafsu segala macam, ya kan? Tundukkan akal kita dengan dalil itu paling gampang. Bila kita tidak mampu, mundur saja. Kembali lagi dalilnya seperti apa? Ya udah, kalau mampu saya seperti ini, ya udah saya lakukan seperti ini. Pasti mendapatkan balasan dari Allah. Pasti mendapatkan sesuatu yang menarik dari Allah. Karena sudah ditegaskan di sini, kalau mereka tidak mewanti-wanti dirinya ini dengan ayat yang mulai 31, 32, 33 tadi,
Ini terjebak nanti di sini. Iya kalau di sini enak Mas Ian. Kalau di sini ini yang bahaya. Contohnya ini tadi itu loh, iblis jin iblis sama manusia itu tadi loh. Iya kan? Allah kan sudah datanya yang sampai ke jin waktu itu memang dia diciptakan dari api. Iya, ya. Dan manusia dari tanah. Itu datanya, data bakunya memang seperti itu. Tapi tidak ada data kemudian api lebih baik daripada tanah, itu tidak ada datanya. Itu hanya angan-angannya lah ini. Di sini disebutkan ini angan-angannya, dugaan, ya kan, prasangka mereka. Dan itu kebanyakan. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali prasangka saja. Sesungguhnya prasangka itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Nah ini kembali lagi. Nah, jangan berprasangka kita. Misalkan, kalau saya mau bertobat, saya mandi pakai air bunga misalnya. Nah itu prasangka kan. Kembalikan teorinya seperti apa? Oh teorinya cukup tobat istighfar. Selesai sudah. Oh mungkin ada sholat tobat, tambah lagi, silakan. Oh mungkin dengan sedekah, oke silakan ada situ. Tapi kalau dengan mandi bunga lain tidak ada. Mandi bunga tengah malam. Iya tengah malam lagi, ya kan? Iya mantu ya. Ya kan? Itu prasangka. Dan ditegaskan oleh Allah di sini, prasangka itu tidak mungkin mencapai kebenaran. Ya bagi kita yang masih kemampuannya masih terbatas ini, cari yang pasti-pasti saja. Seperti ini, itu lakukan saja. Diakhiri dengan sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Nah, inilah apa yang mereka kerjakan. Jangan mereka kita. Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Ya kan? Kalau sudah seperti ini, ya lakukan seperti ini, jangan ini. Ya, seperti itu. Kan kita terdidiknya seperti ini kan. Oh, ini yang benar, ini yang benar. Viral, kalau tidak viral, tidak benar berarti. Ini ya, seperti itu. Ya, mana ya? Baik, sampai sini. Ini ayat-ayat yang lumayan berat-berat ini ya. Artinya harus kita pahami secara mendalam. Kita ambil pelajaran untuk kita. Seperti contohnya Handika tadi, bagus. Nanti kalau diskusi contohnya diri sendiri aja bagus itu. Ya, seperti Handika tadi, membuang sampah sekecil apapun, itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Ini tentang dalil. Nah, gimana Pak Manto? Dalil ada dua. Berarti ada nakli, ada akil. Nakal dari akil. Dalil nakli dan dalil nakal. Apa situ? Terangannya apa? Kalau nakli itu Al-Quran. Kalau yang dalil akal ini pikiran. Berarti yang benar yang nakli berarti ya. Akal itu beracak itu Pak Anto. Undangan, pembayaran. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kembali lagi kepada penekanan sebenarnya ini tanggal ayat 31 sampai 36 penekanan agar kita benar-benar coba ini kan ini memposisikan siapa sih Allah kan? Iya kan? Siapa Allah itu? Agar kita yakin Allah itu memperkenalkan diri kita, menginformasikan diri kepada kita. Siapa sih Allah? Oh ternyata Allah seperti ini. Udah kalau tahu seperti itu, maka bergantunglah pada Allah. Ya seperti itu ya. Nah, seperti saya lihat Pak Agus, ya kan? Stand itu nggak mungkin rontok, tapi prasangka beliau rontok. Ya kan? Nanti gerak-gerak ini jatuh, nggak mungkin jatuh. Ya kan? Ya, Handika juga ya, sudah berapa bulan ini gerakannya masih nggak maksimal ini ya Handika.